Halo Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saya Bahril Ulum dari Desa Beniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, meminta kepada panjenengan untuk segera menyelesaikan kasus Cidahu Sukabumi ini. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, khususnya bagi saudara-saudaraku umat Kristiani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat khususnya. Saya atas nama pribadi mewakili salah satu umat Islam di Republik ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan atas ulah saudara-saudara kami umat Islam di sana yang biadab, yang kurang ajar, yang merusak kerukunan umat beragama di Kecamatan Cidahu khususnya Kabupaten Sukabumi. Dan saya klarifikasi bahwa itu adalah bukan ajaran umat Islam sesungguhnya. Itu adalah ajaran oknum-oknum ustadz-ustadz radikal, ustadz-ustadz yang merusak Bhinneka Tunggal Ika, ustadz-ustadz yang menanamkan benih-benih intoleransi dan radikalisme di tanah air ini. Bukan mewakili ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sekali lagi, atas nama pribadi, sebagai umat Islam di tanah air ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan kurang ajar yang merusak kerukunan di antara kita semuanya. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dari kawasan Jejuk, Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah peristiwa yang baru saja terjadi di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, di mana serombongan atau sekelompok orang melakukan pengerusakan terhadap tempat ibadah, rumah yang dijadikan oleh warga Kristiani sebagai tempat ibadah. Mereka merusaknya dengan sangat brutal, sedulur TV Al-Waha. Kita lihat terlebih dahulu proses kebrutalan sekelompok orang yang melakukan pengerusakan terhadap rumah yang dijadikan sebagai rumah ibadah dengan alasan diduga rumah tersebut tidak memiliki izin berdiri sebagai tempat ibadah, sehingga kelompok ini, orang-orang yang berpikiran rendah ini kemudian merusaknya dengan brutal, barbar, anarkis. Ini dia sedulur di bawah. Nah, sedulur TV Al-Waha, apabila kita cermati, ini jelas saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kusmar, yang di video beliau Kusmar mengatakan ini adalah merusak tempat ibadah itu sebagai pelecehan dan penodaan terhadap kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika hari ini dicemari oleh sekelompok orang yang mengaku sangat religius, mungkin saja mengaku sangat Islami. Mereka melakukan pengerusakan terhadap sebuah rumah yang dilakukan, di dalamnya dilakukan amalan-amalan atau peribadahan dari non-muslim, sedulur TV Al-Waha. Dirusak begitu saja. Ini kan penodaan. Kalau kita perhatikan,
selama ini di Indonesia yang suka koar-koar dan selalu melakukan pengerusakan itu kan mereka-mereka yang mengaku sebagai Islam kafah, yang pengen mendirikan negara ini negara khilafah. Mereka-mereka yang kalau ceramah itu takbir sambil bawa tongkat terus merusak. Ini jelas mencoreng wajah Islam. Mencoreng wajah Islam, mencoreng Bhinneka Tunggal Ika, di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk melakukan peribadahan. Lah ini kok sampai dirusak seperti itu? Apa mereka nggak berpikir bahwa ada jalan musyawarah? Kalau tempat rumah dijadikan tempat ibadah, ya ternyata belum ada izinnya, tinggal diproses aja kan? Tinggal bikin izinnya, kenapa harus dirusak? Dan lagi ternyata pimpinan-pimpinan di kecamatan tersebut justru menganggap dan menyatakan sudah kondusif. Dan seperti apakah tanggapan, komentar, sikap dari pemerintahan kecamatan setempat Cidahu ini? Lebih membagongkan lagi menurut saya. Kita simak, ini ada pernyataan sikapnya. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Empat, kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Lima, meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Mestinya mereka-mereka oknum-oknum, orang-orang, kelompok-kelompok, atau bahkan provokatornya yang mengajak warga untuk merusak rumah itu harus ditangkap. Jadi kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Halo Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, saya Bahril Ulum dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga Jawa Tengah mengharap dengan sangat untuk menindak semua oknum-oknum yang terlibat dalam pengerusakan itu. Tangkap semua orang-orang itu dan interogasi semuanya, cari biang keladinya, provokatornya. Jangan sampai lolos dan harus diproses secara hukum. Karena ini sudah tindakan anarkis. Kalau tidak dilakukan dengan tindakan tegas, Kang Deddy Mulyadi, lebih baik panjenengan itu istirahat saja terlebih dahulu.
jangan melanjutkan tugasnya sebagai gubernur. Karena ini bukan saja soal kemiskinan warga, tetapi yang lebih jauh lagi adalah bagaimana kemiskinan spiritual. Mereka-mereka itu yang melakukan pengrusakan terhadap rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah, mereka adalah orang-orang miskin. Miskin dalam tanda arti bukan miskin duit, tetapi miskin spiritual, Kang Dedi. Jadi tugas Kang Dedi bukan hanya mengentaskan kemiskinan warga Jawa Barat yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, tidak bisa usaha. Bukan hanya sekedar itu kemiskinan lahiriah. Tapi kemiskinan spiritual Kang Dedi juga harus bertindak. Kang Dedi Mulyadi ini wilayahmu ini. Ya, sekali lagi Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang dicintai banyak orang hari ini. Ini wilayahmu apa bukan? Sukabumi ini wilayah Jawa Barat apa bukan? Kalau KDM tidak sanggup mengatasi tragedi yang sangat memilukan dan memalukan ini di dalam hidup berbangsa bernegara ini, tidak sanggup menangani ini, mundur saja kalian. Percuma selama ini keluar-keluar menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Nusantara. Kalau menjaga kebebasan warganya di dalam beribadah tidak becus. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini sangat memilukan, memalukan. Tidak usah bersembunyi di balik katanya ini rumah belum berizin. Ini penodaan agama ini. Ini radikalisme atas dasar agama. Kebencian terhadap umat lain yang tidak boleh terus-terusan dibiarkan. Aparat keamanan kita khususnya Polri tidak boleh hanya menyelesaikan ini dari sampulnya saja. Seolah-olah damai tapi pelakunya tidak diberikan hukuman, tidak diberikan sanksi sebagaimana diatur di undang-undang kita. Besok akan terjadi lagi. Walaupun hari ini ngomong katanya itu adalah yang terakhir, besok tidak akan terjadi lagi. Bullshit. Karena ini sudah berulang kali. Ya, Kang Dedi Mulyadi, KDM, Bapak Aing, bertindaklah secepat mungkin terhadap kasus Cidahu ini. Jangan kemudian ABS asal babak senang mendapat laporan dari Camat, Kapolsek, dan Ramil di Kecamatan Cidahu bahwa di sana telah kondusif. Jangan langsung terima ABS asal babak senang. Terus panjenengan sebagai gubernur nyantai-nyantai aja, oh udah aman. Jangan begitu. Kalau panjenengan mengatakan semacam itu, sudah aman di Cidahu, sudah aman, sudah tidak ada pengerusakan, artinya Anda sebagai gubernur masih membuka kesempatan di daerah lain, bukan hanya di Jawa Barat, untuk orang-orang yang berpikiran sempit dan miskin spiritual untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis yang serupa terhadap warga masyarakat yang beragama lain. Ini jelas kemiskinan spiritual, Kang Dedi Mulyadi. Ini jelas kemiskinan spiritual. Jadi tugas Kang Dedi adalah meningkatkan mereka, spiritualitas mereka jangan sampai menjadi orang-orang yang miskin spiritual. Karena apa? Dengan kemiskinan spiritual kita akan kembali terjajah. Sama seperti mereka-mereka yang mengaku sebagai Habib, keturunan Rasulullah. Mereka memanfaatkan orang-orang yang saat ini berada dalam kemiskinan spiritual sehingga mudah dibodoh-bodohi dengan berbagai macam khurafat, dengan berbagai macam tawaran syafaat surga, bebas dari neraka, bebas siksa kubur dan lain sebagainya. Mereka-mereka ini dibodohkan adalah orang-orang miskin spiritual. Kang Dedi, sekali lagi saya berharap kepada panjenengan agar menangkap semua orang-orang yang merusak rumah itu di Kecamatan Cidahu. Jangan katakan bahwa Cidahu saat ini sedang kondusif. Sudah kondusif, jangan terpukau oleh laporan dari bawahan Anda di tingkat kecamatan, Kang Dedi Mulyadi. Saya dari Desa Buniwah, Bahril Ulum, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mendukung panjenengan untuk menindak pelaku-pelaku pengerusakan ini. Tangkap mereka, adili mereka dengan hukum
yang sesuai dengan tindakan mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.